Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik saja. Anak-anakku, di sini Bu Farid akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Selamat mendengarkan ya. Nabi Muhammad SAW merupakan utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti ajarannya oleh umat manusia. Beliau sendiri merupakan putra dari ayahandanya Abdullah bin Abu Muthalib dan ibundanya Siti Aminah binti Wahab yang lahir di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Kenapa dinamai tahun gajah? Karena waktu Nabi Muhammad SAW lahir, kota Makkah diserbu oleh ribuan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Sebagai seorang keturunan bangsawan, Rasulullah SAW saat kecil diasuh oleh dan disusui oleh wanita baik bernama Halimatus Sa'diyah. Barulah setelah berusia 5 tahun, Rasulullah SAW tinggal bersama ibundanya. Nabi Muhammad SAW sendiri termasuk Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ayo, siapa tahu apa sih Ulul Azmi itu? Ulul Azmi yakni seseorang yang memiliki keteguhan serta kesabaran besar saat mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dibilang hidupnya dengan penuh banyak cobaan. Misalnya saja, beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahandanya wafat di saat Nabi masih berada di dalam kandungan sang ibu. Kemudian, Nabi berusia kanak-kanak ditinggal wafat oleh ibundanya, yakni Siti Aminah. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Sayangnya, 2 tahun kemudian kembali beliau ditinggal pergi oleh sang kakek dan akhirnya diasuh oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Meski hidupnya diterpa banyak cobaan, di usia yang belia, Rasulullah SAW tetap tumbuh menjadi anak yang berbudi baik, berakhlak mulia, dan penuh kesabaran. Anak-anakku semua, tetap mendengarkan ceritanya Bu Farid ya. Setelah tumbuh dewasa, Rasulullah berusia 25 tahun mempersunting seorang wanita, yakni Siti Khadijah. Kemudian pada usia 35 tahun, beliau mendapat julukan Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin yakni orang yang dapat dipercaya karena memiliki sifat jujur dan selalu berbicara benar. Barulah pada usia 40 tahun, Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Siapa yang sudah hafal surat Al-Alaq? Dikasih tahu Bu Farid ya. Begini surat Al-Alaq 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan selanjutnya, Shadaqallahul Adzim. Setelah mendapatkan wahyu, beliau pun melalui berdakwah Islam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, baik secara sembunyi-sembunyi hingga secara terang-terangan. Pada saat berdakwah, Nabi Muhammad SAW kerap mendapat cobaan. Namun, Nabi Muhammad SAW tetap bersabar. Maka, Nabi Muhammad SAW dikenal memiliki sifat yang mulia, yang harus dicontoh oleh anak-anak. Jadikan suri tauladan bagi umat muslim sedunia. Adapun sifat tersebut diantaranya adalah 1. As-siddiq, yaitu jujur. 2. Amanah, yaitu dapat dipercaya. 3. Tabligh, yaitu menyampaikan. Yang keempat, fatona, yaitu cerdas. Nah, anak-anakku semua, sebagai umat muslim tentu diwajibkan untuk memiliki sifat-sifat mulia seperti Rasulullah. Mau apa enggak? Tentunya harus mau ya, supaya kita menjadi anak-anak yang berakhlak seperti Rasulullah. Baiklah, demikianlah kisah